adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat ya. Senang sekali hari ini di hari Minggu pagi kita kembali berkumpul bersama untuk Bina Iman. Nah, seperti biasa, jangan lupa sebelum kita mulai Bina Iman, kita mau menyapa Tuhan Yesus dulu melalui doa. Sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa setelah kakak bicara ya. Yuk, kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau ikut Bina Iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Doakan juga teman-teman kami yang saat ini belum bisa ikut bersama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, hari ini hari apa ya? Hari Minggu kan? Nah, tapi selain hari Minggu, kalau adik-adik sering ikut sekolah minggu atau Bina Iman, pastinya tahu dong ada lagu. Kalau hari Minggu itu harinya siapa? Harinya Tuhan. Bukan cuma hari Minggu doang adik-adik. Dari Senin sampai Sabtu pun harinya Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu itu ya. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Nah, adik-adik, karena semua itu harinya Tuhan, jangan lupa ya, tiap hari itu kita juga harus menyapa Tuhan Yesus melalui doa. Bisa banyak kesempatannya, bisa kapan aja, tapi mungkin yang paling umum kapan? Kalau kita baru bangun tidur, kalau kita mau tidur, atau kalau kita mau makan, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, firman Tuhan hari ini itu akan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar menjadi orang yang bijak. Nah, caranya menjadi orang bijak itu ada banyak banget ya. Tapi di lagu yang akan kita nyanyikan sekarang itu kita bicara tentang memakai uang. Ya adik-adik, ini lagu baru tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Oke? Ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih senang menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Yeay. Oke deh adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan telinga kita.
Halo adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Gibi. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang raja, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo merupakan anak dari Raja Daud. Raja Daud pada kala itu sudah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun lamanya dan sudah menjadi tua. Maka dari itu Raja Daud meminta anaknya, Raja Salomo, untuk menggantikan dia. Dan juga Raja Daud berpesan kepada Raja Salomo untuk selalu menaati perintah Tuhan. Oleh karena itu, Raja Salomo pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi raja yang baik. Tuhan tolong pimpin aku, berikan aku hati untuk dapat membedakan masalah dan membedakan yang baik dan buruk, supaya aku dapat melayani rakyatku dengan baik. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan Raja Salomo itu. Raja Salomo menjadi raja yang bijaksana. Suatu hari, ada dua orang ibu yang sama-sama melahirkan anak. Pada suatu malam, tidak sengaja salah seorang ibu itu menindih anaknya sampai meninggal. Dan ketika ia menyadari itu, dia malah menukar bayinya yang meninggal itu dengan bayi temannya. Dan keesokan paginya, temannya kaget melihat bayinya sudah meninggal. Tapi setelah ia amati lagi, itu bukan bayinya. Dan karena itu ia pun melihat bahwa bayinya itu ada di temannya. Dan mereka bertengkar, sama-sama mengakui bahwa bayi itu adalah bayi mereka. Dan karena itu mereka menghadap Raja Salomo untuk meminta saran. Begitu. Karena itu kakak sudah menyiapkan foto, gambar-gambar untuk cerita hari ini. Ada Raja Salomo, ada Ibu B yang dia menukar bayinya. Ibu A yang bayinya ditukar. Begitu. Jadi mereka berdua sama-sama menghadap Raja Salomo. Gitu. Dan mereka pun bertengkar di depan Raja Salomo. Mereka sama-sama mengakui bahwa bayi itu merupakan bayi mereka masing-masing. Setelah mendengar itu, Raja Salomo pun mengambil tindakan. Bahwa dia minta ajudannya untuk membawa sebuah pedang. Dia juga minta ajudannya untuk membelah bayi itu menjadi dua, supaya Ibu A dan Ibu B sama-sama mendapatkan bayi. Mendengar keputusan itu, Ibu A tidak tega melihat bayi itu harus dibelah dua dan meninggal. Jadi dia memberikan kepada Ibu B. Dia memberikan, dan yang penting bayi itu yang penting hidup. Gitu kata Ibu A. Sedangkan Ibu B, dia menyetujui keputusan dari Raja Salomo itu untuk membiarkan bayi itu dibelah dua dan meninggal. Mendengar keputusan ibu-ibu itu, Raja Salomo pun jadi tahu mana ibu sebenarnya dari bayi itu. Yaitu ibu mana adik-adik semua? Betul banget, Ibu A. Ibu A adalah ibu sebenarnya dari bayi itu. Dan setelah ini, kisah ini pun tersebar luas di kalangan orang Israel, dan Raja Salomo pun terkenal akan kebijaksanaannya. Gitu adik-adik kisahnya. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari Raja Salomo ini. Oke, jadi Raja Salomo ini adalah seorang raja. Dia sebenarnya bisa nih minta kepada Tuhan untuk minta kekayaan, minta kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Tapi Raja Salomo malah minta kepada Tuhan hati yang rendah hati dan juga hati yang bijaksana untuk dapat melayani rakyat-rakyatnya. Kita bisa ambil dari Raja Salomo ini bahwa kita juga boleh nih minta kepada Tuhan untuk minta hati yang rendah hati dan juga hati yang bijaksana, supaya hidup kita bisa berguna juga bagi sesama kita. Begitu adik-adik kisah hari ini. Semoga adik-adik semua selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas lagi nih.
Nah, seperti biasa, sebelum mulai kreativitasnya kita harus siapkan dulu ya bahannya sama-sama. Adik-adik, ini kreativitasnya mengenai Raja Salomo yang bijaksana. Nah, adik-adik, ini seperti biasa nih, seperti yang adik-adik mungkin juga sudah pernah lakukan. Jadi di sini ada titik-titiknya. Adik-adik tinggal menghubungi titik-titiknya sesuai dengan urutan angka-angkanya. Nah, nanti dari titik-titik yang sudah dihubungkan itu akan membentuk dua buah gambar. Ayo kita sama-sama hubungkan dan setelah itu kita warnai ya. Nah, adik-adik, kreativitasnya udah selesai. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya adik-adik, bahwa Raja Salomo yang bijaksana itu dia bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, oleh karena itu adik-adik kita bisa belajar nih dari Raja Salomo, bahwa Raja Salomo meminta kepada Tuhan kebijaksanaan kan, bukan hanya untuk meminta kekayaan, tetapi dia malah meminta kebijaksanaan yang pada akhirnya membuat dia dapat mengambil keputusan dengan baik. Nah, adik-adik, sekarang kita doa penutup ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu belajar untuk menjadi anak-anak yang bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Bina Imannya udah selesai. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Dadah.